Hey Beb, Oh, hey Pan, gimana? apa itu Beb? Bagus banget. Oh, ini. Ini adalah benda kerja yang dibuat oleh kakak kelas kita yang dulu. Aku bingung. Gimana ya cara mereka bikin benda kerja kayak gini? Kamu tahu nggak, Pan? Dibubut mungkin? Dibubut. Setauku, bikin benda kerja seperti ini kita harus menggunakan mesin CNC milling. Tapi sebelum itu, kita harus tahu bagaimana caranya setting tool pada mesin CNC milling. Nah, itu yang aku belum tahu. Kamu aja nggak tahu apalagi aku. Lah, gimana dong? Beb, udah jam 7 nih. Gimana kalau kita ke bengkel mempelajari cara menyeting tool? Oh, boleh tuh. Ya udah, ayo ya. sekarang kita nanya. Pagi anak-anak. Sebelum kegiatan pembelajaran pagi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, silahkan. Marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Jadi pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara setting tool di mesin CNC milling Sinumerik 808D. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari bagian-bagian dari mesin itu sendiri serta fungsinya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara melakukan setting tool itu sendiri. Anak-anak sudah tahu untuk apa kita melakukan setting tool di mesin? Belum? Belum. Tujuannya untuk apa? Belum tahu? Belum tahu. Nah, jadi gini anak-anak sekalian. Di jurusan kita, untuk mesin-mesin produksi, itu semuanya harus melakukan yang namanya setting tool. Bukan di mesin komputerisasi saja. Di mesin manual pun harus dilakukan setting tool. Contohnya, mesin bubut konvensional maupun press konvensional. Semuanya harus dilakukan setting tool. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah untuk apa kita mau lakukan setting tool? Ya, nanti akan kita bahas untuk apa dan bagaimana caranya. Nah, untuk kalian ketahui semua, pada saat kalian sudah bisa melakukan setting tool nanti, yang mana setelah tahapan pekerjaannya itu kalian akan melakukan eksekusi program yang menjadikan sebuah benda kerja. Kalau kalian sudah ahli di bidang mesin CNC, kalian akan bisa bekerja di perusahaan berskala nasional. Karena apa? Mesin CNC ini mesin yang mahal, ya, yang hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berskala nasional atau perusahaan yang besar. Nah, jadi gitu kalian semua. Makanya dari sekarang kalian harus bertekad memahamkan kepada diri sendiri, saya tuh harus bisa di mesin CNC, mulai dari cara mengoperasikan mesin CNC sampai kepada membuat program. Itu harus kalian pahami. Prospek kalian tamat dari sini sangat luar biasa, ya. Prospek kalian tamat dari sini, kalian bisa mesin CNC
itu luar biasa. Kalian akan di-guide, akan diterima oleh perusahaan-perusahaan yang berskala nasional. Paham ya? Paham. Makanya dari itu kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau praktek, ya prakteklah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kalian sia-siakan waktu kalian. Itu ya anak-anak sekalian ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tadi bagaimana cara melakukan setting tool dan untuk apa setting tool itu sendiri. Untuk apa setting tool? Tujuannya? Tahu? Belum. Nah, jadi tujuan utama dari setting tool itu adalah untuk mendapatkan ukuran sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau digambar kerjanya, umpamanya benda kerja 10 kali 60 mili, ya, kalau setting tool kita itu salah, makanya ukuran 60 kali 100 tadi itu nggak bakal bisa ketemu karena cara setting tool kita itu salah. Makanya setting tool itu sangat mempengaruhi hasil dari ukuran benda kerja. Makanya nanti pada saat kita melakukan setting tool di mesin, makanya nanti kalian harus hati-hati. Itu ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan setting tool? Nah, sebelum kita melakukan setting tool pasti kita membutuhkan yang namanya alat dan bahan. Ya. Siapa yang tahu alat apa saja yang kita butuhkan pada saat kita melakukan setting tool? Kalian bisa? Ya, silakan. Sentrofik. Sentrofik. Yang lainnya? Saya Pak, Z0 setter. Z0 setter. Masih ada yang lain? Saya Pak, besi as. Besi as. Iya. Besi as. Nah, besi as ini itu alternatif dari Z0 setter, pengganti Z0 setter. Kalau nggak ada Z0 setter, kita penggantinya adalah besi as. Nah, jawaban dari Pinky, Rizal maupun Habib benar, tapi masih ada yang kurang. Ya, kalau cuma ada sentrofik, Z0 setter, terus ada besi as, kalau tidak ada end mill, alat apa yang akan kita setting? Padahal yang end mill inilah nanti akan kita setting di tool. Nah, jadi gitu ya. Jadi alat yang kita butuhkan adalah sentrofik, Z0 setter, baik itu yang namanya besi as. Besi asnya besi yang kecil ya, bukan yang gede. Ya. Yang kedua adalah end mill. Selanjutnya adalah mesin itu sendiri. Kalau nggak ada mesin, kayak mana kita melakukan setting tool? Itu ya. Nah, jadi alat yang kita butuhkan seperti itu. Sedangkan untuk APD sendiri, alat pelindung diri, pada saat kita praktek nanti di mesin kita harus pakai kacamata, ya. Kalau ada sarung tangan pakai sarung tangan, pakai baju praktek dan pakai sepatu safety, gitu. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Cukup. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara setting tool. Ada. Nah, cara setting tool itu ada beberapa tahapan. Ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemasangan yang namanya alat atau tool ke arbor. Ya. Setelah tool kita pasangkan di arbor, ya baru arbor ini nanti akan kita pasangkan ke spindle. Ya, ke spindle. Nah, bagaimana cara pemasangan tool ke arbor? Nanti akan langsung kita praktekkan di mesin. Untuk langkah selanjutnya, mari kita sama-sama menuju lab mesin CNC.
Nah, itulah anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini yaitu cara setting tool mesin CNC milling Sinumerik 808D. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa bermanfaat buat siswa-siswi SMK khususnya jurusan teknik pemesinan. Teruslah berkreasi, berinovasi dan mandiri. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.